Kalian, mohon maaf lahir batin. Pertama, saya harus ucapkan itu. Berikutnya, saya datang ke sini memasukkan surat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK terkait dengan pengalihan penahanan rumah tersangka YCK, mantan Menteri Agama. Surat sudah saya masukkan ini tadi, dan materinya adalah yang pertama, pimpinan KPK diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan penahanan rumah YCK dan tidak melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK. Hal ini mengacu pada jurisprudensi putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana Anwar Usman dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi dengan alasan salah satunya membiarkan dan atau memberikan kesempatan pihak luar melakukan intervensi terhadap proses persidangan perkara nomor 90. Itu yang utama. Yang kedua, juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan tersangka YCK dalam keadaan sehat saat dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah, bukan dalam keadaan sakit. Hal ini bertentangan dengan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur yang menyatakan YCK dalam keadaan sakit GERD dan asma. Nomor 3, Deputi Penindakan KPK Asep Guntur tidak melakukan tes dan cek kesehatan melalui dokter yang kompeten dalam memerintahkan pengalihan tahan rumah tersangka YCK. Nyatanya baru belakangan Asep Guntur menyatakan YCK menderita sakit GERD dan asma. Seharusnya YCK dilakukan tes kesehatan sebelum dilakukan pengalihan tahanan rumah, karena jika terjadi sesuatu terkait kesehatannya saat tahanan rumah, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab KPK. Dan nyatanya belakangan ketahuan YCK menderita sakit GERD dan asma sebagaimana dinyatakan Pak Asep Guntur yang berpotensi anfal dan anfal terhadap penderitanya. Nomor 4, bahwa terdapat dugaan pengalihan penahanan rumah tersangka YCK dengan tidak berdasar keputusan pimpinan KPK secara kolegial, sehingga menjadikannya tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran SOP dan kode etik atas pengalihan penahanan tersangka YCK oleh penyidik KPK. 5, bahwa pimpinan dan penyidik KPK telah melanggar azas keterbukaan dalam bentuk tidak diumumkan pengalihan tahanan rumah tersangka YCK. Berbeda pada saat dilakukan penahanan terdapat publikasi dan lain sebagainya di lobi KPK, teman-teman yang meliput. 6, bahwa pengalihan penahanan tersebut terbongkar telah dibuka oleh Sri Emmanuel Ebenezer, Mbak Sylvia Arifah, dan atas penasaran Bapak teman-teman media karena tidak melihat keluarga tersangka Yakut berkunjung saat Lebaran. Jubir KPK memberikan jawaban yang membuat pernyataan makin runyam, yaitu pengalihan bukan karena sakit dan tahanan lain diperbolehkan mengajukan pengalihan penahanan. Sisi lain, KPK juga melakukan proses kebohongan dan sembunyi-sembunyi saat pengeluaran dari tahanan dengan kalimat akan dilakukan pemeriksaan tambahan yang dirasa janggal oleh para tahanan lain karena hanya 2 hari menjelang Lebaran. Nomor 7, bahwa kami menilai adanya dugaan perlakuan khusus terhadap tersangka korupsi dan praktek penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh KPK. Tersangka tidak pidana korupsi pada umumnya menjalani penahanan di rutan KPK. Pengalihan menjadi tahanan rumah tanpa alasan objektif yang kuat berpotensi menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa special treatment terhadap tersangka tertentu. Nomor 8, bahwa atas perlakuan tersebut menjadi berpotensi melanggar prinsip profesionalitas dan integritas penegakan hukum sebagai lembaga yang memiliki mandat kuat dalam pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan maupun penyidik KPK harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, serta integritas. 9, terakhir ini, bahwa atas keputusan tersebut dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap KPK. Keputusan pengalihan penahanan yang tidak disertai penjelasan yang komprehensif kepada publik dapat menimbulkan persepsi negatif serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Untuk itu, 1, melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang memiliki peran di lingkungan KPK yang mengambil atau menyetujui keputusan pengalihan penahanan. 2, menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku insan KPK serta prinsip tata kelola yang baik, dan apakah keputusan yang sudah dikeluarkan sudah memenuhi persamaan di hadapan hukum. 3, ini tuntutan yang paling utama, menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap publik secara transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Kemudian teman-teman, surat sudah saya masukkan dan mudah-mudahan dari setiap laporan-laporan dalam rangka menjaga KPK ini ada tindak lanjut yang cukup demi memulihkan kepercayaan masyarakat. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.